بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian yang Bu Guru cintai, hari ini kita akan belajar tentang ibadah. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang kurban. Nah, yang kemarin itu kurban baru sampai dengan syarat kurban, kemudian jumlah kurban. Hari ini kita akan melanjutkan tentang tempat penyembelihan kurban. Tempat penyembelihan kurban itu di mana, anak-anak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya, beliau menyembelih kurban di tempat sholat Idul Adha atau bisa juga di tanah lapang. Yang penting tempat tersebut adalah layak untuk penyembelihan hewan kurban. Kemudian sahabat Abdullah bin Umar ini meneruskannya sampai sekarang, sehingga tempat penyembelihan hewan kurban yang kita lakukan setiap Idul Adha itu di depan masjid ataupun di tanah lapang setelah kita melakukan sholat Idul Adha. Kemudian anak-anak, untuk waktu penyembelihannya kapan? Setelah melakukan sholat Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Juga bisa dilakukan pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah yang kita sebut dengan hari tasyrik. Jadi tidak harus saat 10 Dzulhijjah saja. Masih diberi kesempatan untuk tanggal 11, 12 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Kemudian yang berikutnya adalah siapakah sih orang-orang yang berhak menyembelih kurban? Agar kurbannya ini tertata, sehingga dibentuklah panitia kurban. Tetapi untuk orang yang menyembelih kurbannya, sebaiknya adalah yang pertama orang yang berkurban. Kalau orang yang berkurban ini tidak mampu, maka boleh diserahkan ke tukang atau orang yang bisa menyembelih kurban. Itu ya. Kemudian anak-anak, yang berikutnya adalah mustahik kurban. Mustahik kurban itu apa? Mustahik adalah orang yang berhak menerima daging kurban. Mustahik kurban di sini ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok sohibul kurban, orang yang berkurban. Kemudian yang kedua adalah dibagikan ke fakir miskin. Fakir miskin biar merasakan bagaimana enaknya, nikmatnya daging kurban, maka dibagikan ke para fakir miskin. Kemudian yang ketiga adalah dihadiahkan kepada para sahabat, tetangga, keluarga, dan handai tolan dari sohibul kurban. Kalau Idul Fitri, zakat fitrahnya hanya diberikan kepada fakir miskin, berbeda dengan kurban, boleh diberikan kepada saudara-saudaranya, sahabatnya. Jadi tidak memandang itu miskin atau kaya. Itulah 3 mustahik kurban. Kemudian yang berikutnya, anak-anak, larangan bagi orang yang berkurban. Ketika memasuki bulan Dzulhijjah, maka orang yang berkurban dilarang, 1, memotong kuku tangan maupun kuku kaki. Kemudian yang kedua adalah dilarang memotong rambut sampai saatnya kurban itu dilaksanakan. Itulah anak-anak materi tentang kurban sampai dengan mustahik, kemudian larangan bagi yang berkurban. Tapi ingat anak-anak, ada lagi yang akan Bu Guru bahas untuk minggu depan. Selain berkurban, ada juga sunnah ibadah yang lain,
yaitu akikoh. Demikian dulu pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak paham. Terima kasih atas perhatiannya. Bu Guru tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.